Oke teman-teman para petani walet, jangan lupa selalu sukses menjadi petani walet pemula, dan moga-moga kita ini hasil panen RPW ukuran 4x4. Moga-moga teman-teman semangat untuk buat gedung walet, moga-moga selalu sukses. Inilah hasil panennya RPW sederhana ukuran 4x4 yang ada berada di Kabupaten Pesulu, luar biasa, bersama channel Edi Walet Pasir Putih, dan yang memiliki RPW kita sendiri. Alhamdulillah sudah sekitar 1 tahun lebih, jadi alhamdulillah sudah membuahkan hasil. Jadi kita akan selalu berbagi ya, inilah yang bisa kita bagikan buat para petani walet pemula. Moga-moga ini bermanfaat. Yang pertama harus kita lakukan adalah pengecekan suhu dan desainnya dilihat setiap membuat gedung walet. Yang utama adalah jalur walet ya. Jadi ada beberapa hal jalur yang harus kita kenal ya. Jadi ada jalur sentral, jalur mandi, jalur pakan, dan jalur jalur sederhana aja ya. Jadi jalur sederhana itu jalur yang kadang-kadang masuk, kadang-kadang tidak ya, bukan lewat situ ya. Jadi disitulah kita membangun gedung, biarpun kecil, tapi kalau tepat sasaran akan membuahkan hasil seperti ini. Biarpun kecil ya, maupun 4x4, 3x3, asal tempat lokasinya tempat jalur walet, dan Anda bisa memilih jalur. Moga-moga ketemu jalur yang seperti saya sebut, insya Allah akan membuahkan hasil ya. Dari di Walet Pasir Putih, jalur yang seperti jalur mandi walet, jalur pakan walet, jalur sentral ya. Semoga ini bermanfaat. Moga-moga ini menjadi pengalaman buat teman-teman yang pengen. Jadi kadang bertanya ya, bagaimana di Walet Pasir Putih bisa membuahkan hasil ya. Barang tentu membuahkan hasil itu adalah usaha, pengetahuan kita, dan kita selalu berjuang untuk menghadapi apapun. Dan jangan lupa juga kita kasih tahu harus rajin merawat gedung dan melihat gedung-gedung yang mungkin ada hama, bisa dibersihkan hamanya ya, supaya agak cepat perkembangan di dalam gedung walet. Kita ini dari Edi Walet Pasir Putih cuma bisa membagikan tata cara membuahkan hasil ya. Moga-moga bermanfaat dan menjadi motivasi buat teman-teman yang para petani walet pemula, bagaimana cara pekerja walet bekerja membuahkan hasil ya. Barang tentu semuanya ada tahap dan ada cobaan dan ujian juga ya. Tapi kalau mengikuti prosedur ilmu walet, insya Allah tidak akan terlalu jauh ya meleset dari tata. Yang harus pertama kita lewati adalah sorpe. Sorpe itu apa artinya sorpe? Sorpe itu adalah menentukan tempat yang layak atau tidak layak untuk kita membangun sebuah gedung walet. Yang kedua, kita sorpe adalah melihat bagaimana populasi di sekitar yang gedung walet yang mau kita bangun. Jadi jangan sampai kita membangun gedung walet sembarang bangun ya. Jadi yang lagi melihat kondisi suhu di sekitar pembangunan yang akan kita kerjakan RPW. Contohnya kalau di situ amparan tanahnya tandus dan terlalu panas, jadi akan menggunakan lapisan yang agak lebih tebal seperti aluminium foil yang agak tebal ya. Jadi tidak harus pakai yang tipis. Jadi supaya kita dan melihat suhu di situ juga harus kita lihat juga. Jadi jangan pengen membuat gedung walet tinggal bikin aja. Jadi harus kita pelajari lebih dahulu cara sistem membangun gedung walet ya. Jadi insya Allah kalau gedung walet yang kita bangun betul-betul kena sasaran, insya Allah akan membuahkan hasil seperti ini ya. Jadi tempatnya berpengaruh, sorpenya juga, baru kita bangun. Yang laginya tentang desain, ikutlah desain yang sudah ditata oleh
orang-orang yang pertama menata gedung ataupun mengikuti tata cara desain yang sudah membuahkan hasil ya. Jadi jangan kita bikin desain yang belum pernah orang kerjakan lagi itu gagal. Jadi ikutlah desain orang yang mempunyai hasil dan ukuran-ukurannya dipahami juga. Jadi Edi Wali Padang Pasir Putih ini akan membagikan berbicara seperti ini melewati hasil survei dan hasil pengalaman kerja kita ya. Jadi sudah bertahun-tahun ini kita bekerja tentang walid, insya Allah kita akan memahami dan keluhan-keluhan dan penyakit-penyakitnya ya. Jangan lupa komen dan subscribe, like video kita. Dan kalau ingin bertanya apa keluhan di gedung walid, insya Allah kalau apa yang sudah kita jalani, kita ketemu, insya Allah akan kita jawab tentang bagaimana walid tidak bertahan dan bagaimana walid selalu pindah ya. Insya Allah akan kita jelas. Dan kematian burung walid, bentuk-bentuk kematian burung walid akan kita jelaskan. Di tempat kematian itu akan kita jelas hama-hama apa yang bisa membunuh walid, yang kematian seperti apa ya. Jadi jangan lupa komen terus. Insya Allah akan kita bagikan yang punya RBW sederhana ataupun RBW besar ataupun orang-orang yang baru pemula buat pertanian walid, RBW nya selalu ada gangguan. Jangan lupa subscribe, like, komen pasti buat kita dan kita akan bantu. Keluhan itu tolong dibagikan kepada kita supaya kita bisa membagikan sebuah pandangan. Biarpun kita jauh tapi kita akan ilmunya selalu dekat ya. Kenapa ilmunya biarpun kita jauh ilmunya selalu dekat? Asal teman-teman selalu menonton video kita ya. Jadi video kita ataupun video para petani walid yang lain. Jadi semua niat para video yang dibuat untuk petani walid otomatis pengen para petani walid itu sukses semua dan membuahkan hasil ya. Jadi kita selalu berbagi ilmu ini menjadi amal jariah. Terima kasih yang sudah subscribe, like, komen juga. Jadi buat kita dari Edi Wali Padang Pasir Putih itu yang bisa kita bagikan, pengen sukses, lakukanlah seperti hal-hal yang kita jelaskan tadi. Insya Allah akan membuahkan hasil yang maksimal. Nah, masalah tata ruang, desain harus bisa membedakan tata ruang itu apa namanya, desain itu apa namanya ya. Tapi kalau tata ruang itu adalah pemasangan spekat ataupun sekat itu dinamakan tata ruang. Tapi kalau desain itu adalah tempat, model-modelnya ada dikatakan ruang terjun, ada dikatakan zigzag, itu namanya desain. Dan ikuti aturan peraturan yang sudah membuat video dan ditanyakan rapi-rapi, soalnya gedung itu mempunyai ukuran. Kalau ruang terjun tuh ukuran berapa, tingginya berapa, pasti ada yang menciptakan desain-desain. Setiap kesulitan pasti punya ilmunya masing-masing, bagaimana cara menghadapi dan kekurangan dan kelebihan yang desain yang dibikin ya. Setiap desain yang sudah dibikin, dirancang, insya Allah itu udah menjadi kerja keras para konsultan sebagaimana membantu para petani walid. Kita juga terima kasih juga yang sudah para konsultan lain sudah membantu juga buat petani walid. Kita mendoakan semuanya semoga sukses, dan para youtuber yang membagikan ilmu tentang budidaya walid moga-moga sukses, diberi kesehatan selalu ya, amin ya rabbal alamin. Dan kita selalu bekerja sama membantu para petani walid yang pemula menjadi sukses, meringankan ekonomi mereka dan menjadikan mereka tuh bagus suatu saat hasil panennya. Moga-moga para petani walid terhibur dan jangan lupa subscribe, like, komen terus. Ini yang bisa kita bagikan dari Edi Wali Padang Pasir Putih. Moga-moga apa yang kita bagikan bermanfaat dan menjadi motivasi terus buat para petani walid pemula. Jadi kita berbicara ini melewati tutur-tutur yang sudah kita lewati ya. Jadi jangan sampai salah paham dan tonton terus channel ini dan jangan sampai setengah ya. Jadi habiskan. Kita berbicara ini melewati fakta yang sudah kita lalui. Jadi saya sebagai Edi Wali Padang Pasir Putih, saya selalu bekerja bertahun-tahun melihat dan kondisi walid dan kenapa ke walid ada yang dikatakan gagal, ada yang suksesnya luar biasa, itu ada tempat-tempat tertentu. Jadi kita berbicara dengan fakta yang sudah kita dapat selama kita bekerja sebagai jadi konsultan konsultan walid. Alhamdulillah sudah kita banyak kita ketemu di situ di dalam gedung-gedung RBW yang masalah-masalah yang luar biasa, kadang memusingkan kepala, dan ada juga yang sangat mudah.
memanggil walet. Jadi semua itu adalah proses-proses yang harus kita lewati. Alhamdulillah kita sudah dikasih kepercayaan dari beberapa hal pihak yang sudah percaya kepada kita, sudah percaya bahwa bagaimana cara kita mengelola gedung-gedung walet. Kita cuma manusia biasa, cuma bisa berusaha, tapi melewati pengalaman yang sudah kita lakukan selama ini. Terima kasih teman-teman, moga-moga teman-teman semua terhibur, menjadi motivasi teman-teman, dan ini menjadi semangat buat teman-teman pemula untuk petani walet ya. Moga-moga apa kita bagi ini selalu menjadi berkah, bermanfaat buat orang lain. Terima kasih semuanya, dukungannya semua, subscribe di channel kita ini. Tonton terus video-video kita yang lama tentang pemasangan, tentang desain, tentang apapun, dan kita selalu berbagi. Kalau ada suatu kesalahan tolong dimaafkan, dan kalau ilmu itu salah jangan digunakan, tapi kalau itu ilmu itu bermanfaat, lakukanlah untuk kesuksesan kita bersama. Biarpun kita jauh, tapi kita selalu dekat karena kita berkomunikasi. Ilmu itu tidak pernah jauh, tapi kita berkomunikasi terus dengan para ahli atau pakar walet yang pernah melewati sistem berbudidaya walet. Insya Allah akan membuahkan hasil seperti ini dan akan bermanfaat buat teman-teman semua. Alhamdulillah, ini aja yang bisa kita bagikan buat teman-teman walet, bisa melihat hasilnya lebih dekat. Terima kasih dulu. Baik, ini kita sendiri. Halo teman-teman, moga-moga ini bermanfaat. Ini mesin kita ya teman-teman, mesin kita di rumah teman-teman. Jadi mesin walet kita disimpan di rumah ya, jadi supaya kita mudah mengontrol walet. Ya udah dulu. Moga-moga teman-teman terhibur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.